Ada peribahasa bagai telur di ujung tanduk. Nah, saya ingin buat peribahasa juga bagai IKN di ujung proklamasi. Ya, kita akan diskusikan terkait dengan kegagalan-kegagalan ya apapun yang dilakukan dan oleh siapapun untuk melemahkan seorang Jokowi atau Pak Jokowi itu sampai hari ini dengan kekuatan apapun tidak bisa menjungkar balikan. Ada pihak lagi yang kemudian ungkit-ungkit soal ijazah palsunya. Kita akan bahas sedikit soal itu dan yang lainnya di Bukan Partai Politik. Teman-teman, selamat datang di Bukan Partai Politik, ruang diskusi kita bersama yang terus bertransformasi dan mencari bentuk-bentuk penguatan untuk pelibatan seluruh komponen-komponen bangsa, baik dalam posisi yang sepakat atau tidak sepakat, dan dalam diskusi perdebatan yang sangat dimungkinkan dalam ruang ini, sejauh itu argumentasi dan bernalar. Dan jangan lupa teman-teman siapkan tulisannya untuk nongkrong di website bukanpartaipolitik.com yang segera terus ini sudah di-launching, tetapi masih terus ada pembenahan untuk memperhitungkan, mengkalkulasi ini dan itu ya. Baik teman-teman, kita akan bahas tentang ya apapun yang dilakukan, baik dalam bentuk gugatan hukum maupun narasi dalam rangka kapitalisasi dinamika kenegatifan Pak Jokowi atau di seputar kinerja beliau sampai hari ini tidak menunjukkan ya tanda-tanda keberhasilan, sehingga ada yang berpikir kita menunggu saja ketika Pak Jokowi kehilangan kelemahan, ya karismanya, bintangnya, sinarnya meredup di akhir pasca 20 Oktober, dan itu saatnya untuk mengejar Pak Jokowi dengan gugatan hukum sana-sini, ya 1000 gugatan hukum dan yang lain-lain, bahkan kembali menggugat ijazah palsu katanya, seperti itu. Ya saya kira kalau urusan ijazah palsu ya dipersoalkan saja di kampus yang bersangkutan ya, karena kalau bicara tentang ke Pak Jokowi terus, jelas publik akan paham benar ini persoalan politik ya, ini persoalan bagaimana memunculkan katakanlah sebuah negosiasi ya terselubung terkait dengan apa yang ingin dicapai dalam agenda politik yang tentu memperebutkan legitimasi publik untuk mengupayakan sumber daya atau kekayaan Pertiwi ini, Nusantara ini yang luar biasa kayanya, sehingga orang berlomba-lomba untuk mendapatkan legitimasi atau keyakinan publik mereka lah yang pantas untuk memimpin negara ini. Tapi apa boleh buat, ya rakyat punya kesimpulannya sendiri. Nah, kalau omong-omong soal ijazah palsu, kita tahu bahwa bukan hanya mayoritas rakyat di Indonesia yang mengapresiasi, ya menerima, senang, histeria dengan capaian yang dilakukan, bahkan membuat our dream come true ya, bagaimana impian kita untuk menjadi Indonesia dalam wajah yang baru, dalam spirit yang baru, dan akan membariskan Indonesia sebagai salah satu negara maju yang mensejahterakan rakyatnya. Ini sesuatu capaian luar biasa yang tadi di awal saya katakan tidak mampu digoyang oleh mereka-mereka yang ingin memerintah, yang ingin menguasai sumber-sumber daya tertentu di negara ini. Kita tahu bahwa rakyat internasional atau masyarakat internasional, leader internasional itu mengapresiasi terkait dengan kinerja performa kepemimpinan Pak Jokowi yang sangat karismatik dan berorientasi pada hasil ya, yang memberikan kesejahteraan bagi masyarakat atau rakyat, sekalipun memang ada pekerjaan rumah yang masih harus terus dilanjutkan oleh pemimpin the next leader Pak Prabowo dan Pak Gibran atau Mas Gibran, yang akan tentu mengerjakan apa yang tidak bisa dikerjakan oleh Pak Jokowi, bukan hanya karena persoalan faktor Pak Jokowi, tapi mungkin karena faktor politik ya, faktor kelompok-kelompok tertentu yang masih menjadi hambatan dan seterusnya ya. Nah, sekali lagi variabel pengganggu itu, faktor pengganggu itu selalu ada di jalan atau di track kepemimpinan. Nah, kita tahu apresiasi luar terkait dengan kepemimpinan Pak Jokowi ini
menyatakan bahwa kekuatan Pak Jokowi itu akan sulit pudar, ya, sulit pudar ketika orang menganggap Pak Jokowi setelah pasca 20 Oktober nanti akan mengalami kemerosotan atau kemunduran, ya, karisma atau pengaruhnya, sehingga akan banyak pengikut-pengikutnya yang akan kemudian hengkang di tempat-tempat yang lain. Saya sangat yakin bahwa kalau narasi-narasi hujatan, narasi-narasi pemojokan terkait dengan Pak Jokowi itu dilakukan oleh kelompok-kelompok yang selama ini masih kekeh, masih kokoh, masih kekeh, kokoh kekeh kokoh ya, untuk menghajar Pak Jokowi, saya kira itu akan lebih membuat simpati, empati, dan rasa cinta kepada Pak Jokowi itu menjadi satu kekuatan efek bola salju yang tidak akan pernah bisa dikecilkan, ya, tidak pernah dimarginalkan dan apapun bahasa-bahasa yang ada. Nah, teman-teman, kalau kita berbicara tentang persoalan pengaruh ini, jangan sampai orang berpikir bahwa pasca 20 Oktober itu mereka-mereka bisa kemudian serta-merta akan melumpuhkan Pak Jokowi dengan gugatan-gugatan hukum, ya. Yang jelas kehadiran Pak Jokowi dalam kepemimpinan ini dan hasil katakanlah pemerintahan yang baru ini sangat berkaitan dengan kepemimpinan Pak Jokowi yang tentu tidak akan pernah bisa diabaikan oleh presiden terpilih dan wakil presiden terpilih. Dan itu menjadi sebuah kekuatan politik yang masih sangat dominan, ya, mendominasi kekuatan yang akan melindungi, ya, dari semua upaya-upaya yang katakanlah melemahkan, menghancurkan, dan tidak mengapresiasi terhadap capaian-capaian yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Nah, kita lihat saja misalkan PDIP, ya, tandukan banteng hari ini adalah tandukan yang tidak segarang, ya, ketika Komisi Pemberantasan Korupsi ya mulai muncul dan kemudian menyuarakan tentang keterkaitan dari berbagai macam kasus-kasus korupsi yang sekalipun itu tentu dalam posisi sedang diperiksa, tapi ini sudah memberikan sebuah efek, ya, efek apa ya? Karena kalau misalkan memang ada kaitannya dengan persoalan korupsi, ya itu was-was saja, ya, hati-hati saja. Ya, kalau memang bersih, ya aman-aman saja dan tetap garang seperti sedia kala, supaya memang psikologi publik atau psikis publik paham benar bahwa oh iya memang itu, ya. Tapi kelihatannya hari ini Mas Hasto agak kelihatan lembut, ya, lemah lembut, selembut sutra. Kita akan bahas nanti di bagian yang lain. Sekali lagi kita ingin bicarakan bahwa transformasi Indonesia dengan pemindahan ibu kota Nusantara yang segera akan pindah itu akan menjadi sebuah starting baru, ya, poin baru bagi kita untuk melangkah, memberikan harapan impian yang besar bagi warga masyarakat Indonesia untuk bersaing dengan negara-negara maju yang lain, untuk eksis menghadirkan sebuah memandang masa depan dengan mantap bahwa Indonesia layak menjadi salah satu Indonesia negara maju yang perlu diperhitungkan oleh negara-negara yang lain, khususnya ketika mereka harus bicara tentang kepentingan ekonomi, ya, kepentingan politik, ya, geopolitik dan yang lain-lain. Ya, saya kira ini merupakan sebuah catatan bagi mereka-mereka yang masih ingin mengejar ijazah palsu Pak Jokowi. Ya, silakanlah alamatkan ke Bulak Sumur, ya. Persoalkan itu di sana, tidak usah bicara tentang persoalan Pak Jokowi, karena itu sekali lagi hanya akan memberikan efek bonus bagi dukungan, ya, simpati dan empati rakyat kepada Pak Jokowi yang beberapa waktu yang lalu kan sudah jelas bahwa pihak UGM dan pihak mahasiswa itu mengakui bahwa Pak Jokowi adalah alumni mereka. Nah, inilah yang kemudian harus digarisbawahi, ya. Tentu gugatan demi gugatan ya silakan saja, tetapi kalau sekali lagi nuansanya politik, ya pasti Pak Jokowi yang dibidik. Tapi kalau nuansanya benar bicara tentang kebenaran akademisi, ya silakan etika kampus, harusnya kampuslah yang bertanggung jawab. Jadi kejarlah kampus Bulak Sumur itu untuk mengklarifikasi, memvalidasi apakah Pak Jokowi memang tidak pernah sekolah. Dan yang paling penting di sini adalah mungkin ke depan undang-undang perlu diformulasi dengan cara yang lain, dalam perspektif yang lain. Tidak perlu harus sarjana, ya, bahkan tidak perlu harus SMA. Ya, dia warga negara Indonesia yang kalau memang dipercaya oleh masyarakat, dipercaya oleh politik yang sebagai katakanlah filternya,
yang mensaring apakah orang ini punya kompetensi, kualifikasi, sehingga kita tidak usah lagi bicara persoalan ijazah-ijazah, apalagi hari ini kan sekelas profesor juga dipandang sebagai katakanlah abal-abal. Nah, ini sesuatu yang harus kembali kita renungkan dalam-dalam supaya kita tidak usah ribut-ribut persoalan-persoalan yang sebenarnya anggapannya kalau memang misalkan Pak Jokowi berijazah palsu, tidak pernah kuliah di sana atau bagaimanapun, inilah yang akan menegaskan bahwa orang yang tidak kuliah bisa memimpin Indonesia ini dan memberikan pengaruh yang luar biasa. Kalau gugatannya itu persoalan melanggar aturan, ya kita harus lihat bahwa aturan itu siapa yang buat. Itu punya kepentingan politik, ya. Ya, saya kira sudahlah, tidak usah ribut-ribut soal itu. Yang jelas, silakan saja menggugat itu, tapi arahkan kepada kampus, bukan partai politik.